Baik, selamat pagi Pak Solon. Ya, selamat Apa kabar Pak? Ya, puji syukur baik-baik saja Pak. Baik-baik saja ya. Ya. Ya, Pak Solon semangat sekali hari ini saya lihat. Iya. Baik Pak Solon, hari ini kita akan melakukan pra-observasi ya Pak ya. Iya. Untuk persiapan melakukan observasi di kelas. Iya. Ya, seperti yang sudah kita tahu, ini merupakan jadwal untuk melakukan observasi kelas. Bagaimana Bapak melakukan pembelajaran di kelas ya. Baik Pak, ada beberapa yang akan saya ajukan kepada Bapak dalam percakapan observasi kita kali ini Pak. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dalam kegiatan pembelajaran kita Bapak kali ini nanti? Yang menjadi tujuan pembelajaran untuk kegiatan kita ini yaitu topiknya saya ambil yaitu melangkah bersama Allah Pak. Jadi tujuannya supaya peserta didik memiliki kemampuan pengetahuan, keterampilan, sosial dan spiritual dalam implementasi kehidupan sehari-hari melalui tahap bertanya, menyelidiki, mengkritis, diskusi bagaimana hidup melangkah bersama Allah sebagai remaja Kristen Pak. Baik, bagaimana cara remaja untuk melangkahkan hidupnya ya, untuk mencapai cita-citanya itu bersama Tuhan ya Pak ya. Baik Pak, selanjutnya area pengembangan yang ingin Bapak capai dalam kegiatan pembelajaran Bapak kali ini kira-kira apa Pak? Istilahnya caranya gitu ya. Iya, area apa yang mau Bapak capai? Ada sesuatu yang mau dicapai begitu Pak? Ya, sesuatu yang ingin saya capai itu supaya anak-anak ini tahu diri, sadar diri bahwa begitu besar kasih atau karunia Allah itu bagi mereka, supaya mereka ini dapat mensyukuri kepada Tuhan apa yang mereka dapat gitu Pak. Oke, begitu ya Pak ya. Kemudian selanjutnya strategi yang ingin Bapak terapkan Pak dalam kegiatan pembelajaran Bapak kali ini? Ya, strategi yang ingin saya buat sama anak itu mau pakai alat bagaimana supaya anak ini dapat memahami dengan cepat, seperti memakai layar atau infokus seperti itu Pak. Oke, gitu ya Pak ya. Oke, baik. Apa yang Bapak mau dapatkan? Apa yang Bapak dapatkan dalam percakapan kita hari ini Pak? Yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini yaitu kayak seperti optimisnya atau perhatiannya suatu tujuan dalam melakukan kegiatan pembelajaran internet mana Pak. Oke lah, baik. Ada hal yang mau ini ya, Bapak mendapatkan support dan dukungan gitu ya Pak ya. Menjadi lebih optimis untuk melakukan kegiatan pembelajaran ya kepada anak-anak. Baik Pak Solon, demikian percakapan kita kali ini, persiapan kita untuk melakukan observasi kelas ya. Kita akan laksanakan besok. Baik, terima kasih Pak Solon, selamat pagi. Oke, terima kasih. Selamat pagi anak. Dengan darah anak domba. Berkati guru-guru kami yang mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Bagaimana itu maksudnya melangkah bersama menurutmu? Melangkah bersama Tuhan itu seperti apa? Damai, damai, bersyukur, tahu bersyukur gitu. Selamatkan dari jahat. Damai sukacita yang ada di hati gitu. Nah, bagaimana orang-orang yang kau anggap dia memang betul sudah menurutmu sudah bersama melangkah dengan Allah? Karena tahu tindakan catatanmu biar kau pakai bacakan. Jelaskan aja. Ya gitu ya. Atau lebih gampang dijelaskan ya? Ya.
Iya Pak, saya tadi yang ini tahu. Ya, jelaskan. Betul ya. Ah. Oke, kalau di Bapak Desa. Menyerahkan semuanya atau minta pertolongan kepada Tuhan dan dia tetap sabar katanya. Jadi dari semua yang kalian jelaskan tadi, bagaimana menurut kalian kehidupan seseorang itu yang sudah melangkah bersama Allah? Bagaimana bersama Allah itu? Maksudnya catat, melangkah dalam iman, bukan melangkah ini bersama. Ya, biasanya kau nggak pernah berdoa sebelum tidur kan gitu. Biasanya kau nggak pernah baca Alkitab kan gitu. Kalau nggak bapak suruh baca Alkitab, nggak pernah dibaca Alkitab kan gitu. Aspek moral, spiritual kan. Itu bagaimana hidup seseorang itu yang sudah melakukan atau yang sudah melangkah bersama Allah. Bapak pengen kalian cari di Alkitab nama-nama yang ada di Alkitab itu. Siapa-siapa saja di situ di Alkitab itu melangkah bersama Allah. Contohnya, cari dari Alkitab itu siapa tokoh menurut Anda bahwa dia sudah melangkah bersama Allah. Kalau kita mau melangkah bersama dengan Allah, serahkanlah segala kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. nah, Serahkanlah segala kepercayaanmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. berserah kepada Dia. Ini tema kita ini melangkah bersama Allah. Kita dituntun ya supaya fokus. Kalau ada godaan-godaan yang lain singkirkan dulu. Rajin-rajinlah berdoa, rajin-rajinlah baca Alkitab, disuruh ke gereja ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami mengucapkan pernyataan bahwa saya serahkan segala kehidupan kami dan pikiran kepada Tuhan yang senantiasa ikut campur. Kau berkati kami dimanapun menjadi dan puji dan nama Yesus tinggal sepanjang segala masa. Amin. Dan bersyukur. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kenalkan, saya Jendri Manurung dan CGP Angkatan 10 Kabupaten Mentawai bersama dengan pendamping praktek saya Ibu Aliani dan juga rekan sejawat saya Pak Solon Simanulang. Ya, hari ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi. Pastinya kemarin. Baik, terima kasih Bu Aliani sudah hadir dalam percakapan kali ini ya. Jauh-jauh kena hujan lagi tadi. Tapi semangat Ibu udah datang membuat saya juga sebagai CGB makin semangat nih. Pak Solon, gimana perasaan Bapak hari ini? Terutama setelah melakukan observasi kemarin, dekar gitu. Tapi di baliknya itu, karena kita merasa ada deg-degan, kita jadi terpanggil untuk mencari ilmu lagi. Bapak, tujuan percakapan kita ini ya, kita mau melakukan evaluasi terhadap kegiatan observasi kelas yang telah kita laksanakan tanggal 26 Agustus yang lalu Pak ya, di kelas fase E2 lakukan pada pembelajaran
tujuan percakapan kita ini adalah untuk kita berharap Pak Solon bisa mendapatkan atau melakukan peningkatan terhadap kompetensi Bapak dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas kepada anak-anak, dan juga harapan kita ke depannya Pak Solon bisa menjadi lebih baik, lebih terampil lagi begitu. Kendala itu apa Pak? Sehingga tujuan pembelajarannya belum tercapai. Oh gini Pak, kendalanya memang seperti ini Pak. Jadi anak-anak ini kan kita sudah tahu berbeda-beda karakter atau apa ya kita bilangnya beda-beda sifat lah. Jadi mereka ini kita sebagai guru, sebagai pengajar jangan fokus dengan hanya satu cara dalam menyampaikan pembelajaran ke anak. Ada sebagian anak ini sukanya seperti ini Pak, harus ada kegiatan atau proses pembelajarannya seperti ada diskusi, ada yang suka seperti itu, ada yang suka harus ada hiburan seperti game seperti itu Pak. Nah, jadi kemarin memang waktu bisa kegiatan pembelajaran ini memang langkah-langkah saya dalam melakukan pembelajaran memang ya bisa dibilang ada kekurangan, memang tidak mencukupi cara-caranya untuk memenuhi kebutuhan anak ini masing-masing gitu. Berarti kalau kita bicara tentang area pengembangan Pak, berdasarkan yang Bapak katakan tadi, di tujuan berdasarkan harapan yang Bapak buat dalam tujuan pembelajaran, area pengembangan yang hendak dicapai, yang Bapak ingin capai, maksudnya dalam percakapan praobservasi kita menyampaikan tujuan pembelajaran ya, yaitu mengidentifikasi cara Allah dalam memelihara dirinya dalam berbagai dinamika kehidupan. Menurut Pak Solon, apakah tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan ini sudah tercapai? Sesudah kami melakukan proses pembelajaran dengan tujuan yang kita sampaikan tadi, memang saya melihat dan menilai dari apa yang kami sudah lakukan di ruangan kelas, masalah tercapainya saya rasa belum seutuhnya tercapai. Ibaratnya kalau dihitung-hitung masih kira-kira 60% lah Pak. 60%. Iya. Karena saya lihat di situ masih banyak kendala-kendala di dalam kelas itu. Punya kendala ya Pak? Iya. Bapak tadi buat 60%, berarti masih ada siswa yang belum tujuan pembelajaran tadi belum tercapai kepada beberapa siswa. Iya. Bapak bilang kendala. Kalau masalah area pengembangan harus dicapai memang Pak, ya, rencana sih bagaimana supaya anak ini aktif, dia istilahnya berani, tidak ada rasa takut terhadap gurunya kalau dalam belajar, istilahnya santai aja gitu. Nah, itu yang pengen saya ingin kembangkan kepada anak ini. Jadi memang di saat waktu kemarin itu ada memang kekurangan saya dalam mendorong semangat anak ini atau membuka hatinya untuk lebih apalagi terbuka lagi untuk menerima pembelajaran itu seperti itu. Apakah hal-hal yang ingin Bapak capai dalam area pengembangan itu untuk siswa Bapak, untuk anak-anak yang Bapak ajar di kelas tersebut, mereka bisa berani gitu Pak, Iya. ya, aktif, percaya diri. Iya. Lalu untuk diri Bapak sendiri maksudnya Pak? Kalau itulah memang kalau untuk diri saya sendiri memang saya akui memang Pak ada memang kekurangan dalam melaksanakan pembelajaran ini, ya terlebih dalam langkah-langkahnya ya Pak, juga metode pembelajarannya. Nah, memang di situ ada saya buat untuk caranya memakai alat-alat media
Memang banyak anak-anak ini kesukaannya seperti itu, seperti ada maunya kita pakai infocus ya kan, ada video gitu. Tapi memang kendalanya di situ, memang nggak ada saya persiapkan itu karena pada saat itu ya kita tahu daerah kita ini kan Pak tidak seperti di kota lancar-lancar semua, terlebih listrik kan gitu Pak, jaringan. Nah, kadang di daerah kita ini Pak hidup 2 jam, ngaji sampai 6 jam, dan seperti itulah kebiasaannya di daerah kita ini Pak. Itulah kendala kita kadang. Berarti yang Bapak hadapi semacam kendala teknis ya? Iya, Kendala teknis. teknis, sarana prasarana yang kurang mendukung. Iya. Menurut Bapak, apa strategi yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi kendala-kendala teknis tadi? Maksudnya, adakah cara lain selain menggunakan sarana prasarana yang berhubungan dengan listrik atau apa gitu? Oh, kalau masalah tentang strategi ya, Iya. strategi yang mau kita terapkan kepada anak itu ya. Jadi strategi saya memang ingin bagaimana supaya seperti berbasis project gitu Pak. Terus memakai seperti diskusi atau kerja kelompok, dan juga kita buat seperti ada hiburan, main game seperti itu Pak kan, supaya mereka itu tetap semangat dan tidak ngantuk seperti itu Pak. Itulah rencana saya untuk di berikutnya di dalam kelas Pak. Kalau Bapak melakukan itu, menurut Bapak, apakah itu bisa berpengaruh kepada anak-anak, mempengaruhi minat belajarnya? Kalau menurut saya Pak sangat berpengaruh Pak, untuk meningkatkan minat belajar anak, karena memang di waktu kita pas observasi atau di kelas pada saat proses kegiatan pembelajaran dan sesudah itu sudah saya terapkan, ada memang peningkatan si anak ini istilahnya dalam mentalnya, memberikan suatu argumen ya. Jadi dia berani gitu Pak. Jadi di saat sesudah kita sudah melakukan itu, dia ada peningkatan mental dan rasa ketakutannya dia selama ini sudah mulai memudar gitu. Dan juga akhir-akhir ini memang sudah kita lihat banyak perubahan Pak terhadap diri anak. Terjadi perubahan ya Pak Iya. ya? Berarti Bapak bisa melakukan pembelajaran, kegiatan pembelajaran tanpa harus bergantung pada sarana prasarana seperti listrik, internet dan Iya. lain-lain begitu Pak. Apa rencana aksi Bapak ke depan? Apa rencana Bapak dalam melakukan meningkatkan kompetensi Bapak sebagai guru gitu? Oh, berarti ini pandangan saya ya untuk diri Iya, saya gitu ya iya. Pak ya. Dan rencana saya memang Pak, ya memang kita atau saya pribadi saya akui memang namanya juga kita manusia, tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan. Di saat selama ini saya melakukan pembelajaran seperti gitu-gitu aja kan Pak. Jadi sesudah kita mengalaminya, ada memang niat kita untuk mengembangkan atau berencana untuk lebih baik lagi dalam langkah-langkah pembelajaran ini, bagaimana supaya anak ini bisa lebih bersemangat lagi dalam mengikuti proses pembelajaran. Ada rencana untuk memperbaiki Iya. cara mengajarnya, Cara gitu, Pak, ya? mengajarnya, menggali sumber-sumber atau ilmu-ilmu lagi gitu Pak. Seperti itu. Kemana kira-kira Bapak mencarinya atau bagaimana cara Bapak untuk meningkatkannya? Oh, ya saya sih memang cara saya untuk memperbaiki lagi kita istilahnya bertanya kepada kawan-kawan yang mungkin kita anggap dia lebih senior dari kita Pak, contohnya ya kan, atau dari sumber-sumber yang lain gitu. Ikuti contohnya pelatihan seperti itu.
pelatihan online gitu Iya. ya. Kapan kira-kira Pak? Secepatnya lah Pak. Ya gimana kan, bagaimana supaya anak kita ini ya cepat lebih baik lagi lah dalam kegiatan kita proses pembelajaran di sekolah. Langkah baiknya kalau bisa hari ini kita lakukan Pak. Oke, Iya. baik. Berarti secepatnya Bapak akan melakukan rencana untuk memperbaiki atau meningkatkan kompetensi ya Pak ya. Iya. Baik Pak Solon. Ada lagi Pak yang mau Bapak sampaikan? Yang mau saya sampaikan pokoknya terima kasih lah untuk kegiatan kita hari ini, karena kegiatan ini memang sangat-sangat memberikan motivasi bagi saya untuk lebih giat lagi dalam menggali ilmu untuk saya pegang di dalam pribadi saya sebagai guru, dan untuk saya terapkan untuk peserta didik atau siswa-siswa kita, dan niatnya supaya bagaimana proses pembelajaran kita di sekolah ini bisa dikatakan atau bermutu gitu. Oke, baik. Bapak punya harapan dan juga cita-cita yang mulia ya Pak ya untuk peningkatan kompetensi dan juga untuk demi kepentingan peserta didik kita di sini. Iya. Baik Pak Solon, terima kasih untuk percakapan kita hari ini ya. Tetap semangat Solon dalam mengajar menghadapi anak-anak didik kita ya. Terima kasih Pak Solon. Selamat Sama-sama. siang. Siap. Oke. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum.